Hai sahabat orang tua dan anak, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, kali ini saya akan bercerita mengenai kisah 3 orang fotografer. Wah, apa tuh kisah 3 orang fotografer? Apa hubungannya dengan parenting yang akan kita bahas kali ini? Di sebuah hari Sabtu, ada 3 orang fotografer pergi ke pesta di pantai. Nah, ketiga fotografer itu ketika sampai di tempat pesta, mereka berpencar satu sama lain. Fotografer pertama berkeliling, fotografer kedua berkeliling, fotografer ketiga berkeliling. Nah, fotografer pertama, ketika dia melihat orang sedang berantem, berkelahi, bertengkar, dia langsung membidikkan kameranya dan ceklik, ceklik, ceklik. Kemudian, fotografer kedua, ketika dia melihat orang lagi mabuk-mabukan, kemudian dia langsung membidikkan kameranya, memfokuskan kameranya, lalu ceklik, ceklik, ceklik. Dan fotografer ketiga, setiap kali dia melihat orang ada yang tertawa, bercanda, bersenda gurau, dia langsung membidikkan kameranya, memfokuskan kameranya dan ceklik, ceklik, ceklik. Lalu ketiga fotografer itu datang kepada Anda keesokan harinya. Mereka masuk ke ruangan Anda satu persatu tanpa komentar sama sekali terlebih dahulu. Mereka hanya memberikan foto-foto yang mereka kemarin dapatkan ketika di pesta pantai. Tok, 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 tok. Fotografer pertama masuk ke ruangan Anda dan langsung menaruh foto-fotonya di meja Anda. Kira-kira ketika kita melihat foto-foto dari fotografer pertama, apa yang kita pikirkan? Apa komentar kita terhadap foto-foto dia? Mungkin komentar Anda sama seperti saya. Wah, kamu kemarin ke pesta apa ke tawuran? Kok isinya orang-orang bertengkar semua? Orang-orang berkelahi semua? Lalu, masuklah fotografer kedua. Tok, 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 tok. Fotografer kedua sekarang masuk ke ruangan Anda dan dia juga menaruh foto-fotonya di meja Anda. Ketika kita melihat hasil foto-foto dari fotografer kedua, kira-kira apa komentar kita terhadap foto-foto tersebut? Hah, kamu kemarin ke pesta apa ke Bandar Miras? Gak salah nih, karena kita melihat semua foto-fotonya orang sedang bermabuk-mabukan. Lalu fotografer ketiga masuk ke ruangan Anda. Tok, 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 tok. Dan dia juga menaruh foto-fotonya di meja Anda. Ketika kita melihat hasil foto-foto dari fotografer ketiga, kira-kira apa yang kita pikirkan dan komentar kita terhadap foto-foto dia? Mungkin komentar Anda sekali lagi sama seperti saya. Wah, kamu ke pesta apa kemarin? Pestanya di mana? Kok kayaknya asik banget, seru banget, fun banget. Seperti itulah kira-kira komentar kita. Kemudian, setelah semua fotografer masuk dan kita melihat fotonya, mereka memberikan jawaban secara serempak kepada kita. Kemarin kami pergi ke pesta yang sama, yaitu sebuah pesta pantai di Ancol. Tentu ketika kita mendengar jawaban mereka, kita akan kaget. Kenapa? Karena kita melihat foto-foto yang sangat berbeda. Nah, sahabat orang tua dan anak, apa sih sebenarnya yang ingin saya sampaikan dari kisah 3 fotografer ini? Dan apa hubungannya dengan parenting, dengan pola asuh? Seringkali tanpa kita sadari, kita sebagai orang tua itu seringkali menjadi seperti fotografer pertama dan fotografer kedua terhadap perilaku anak-anak kita. Kita seringkali hanya fokus membidikkan kamera kita terhadap perilaku yang tidak diharapkan yang dilakukan oleh anak-anak kita, terhadap perilaku buruk yang dilakukan oleh anak-anak kita. Dan kemudian kita kasih komentar, kemudian kita kritik, kemudian kita kasih penilaian atau kita judge, kemudian kita juga memberikan hukuman atau konsekuensi dari perilaku-perilaku yang tidak diharapkan atau buruk tersebut. Nah, jarang sekali mungkin kita memberikan apresiasi atau menjadi seperti fotografer ketiga. Sahabat orang tua dan anak, saya ingin mengajak kita semua belajar dari fotografer ketiga, yaitu mengubah fokus kamera kita, membidikkan kamera kita, dan berusaha menangkap perilaku-perilaku baik yang dilakukan anak dan kemudian kita teguhkan dengan apresiasi. Wah, senang sekali mama melihat hari ini kamu makannya habis, kamu bisa taruh di tempat cuci piring dan kamu bisa mencuci piring kamu sendiri. Luar biasa. Wah, senang sekali hari ini kamu bisa join school online di kamar kamu.
dengan fokus ya dan menyelesaikannya hingga tuntas semua tugas-tugas kamu hari ini. Luar biasa. Sahabat orang tua dan anak, yuk mari kita mengubah fokus. Kita menangkap perilaku baik yang dilakukan oleh anak kita, kemudian kita teguhkan dengan apresiasi seperti yang tadi saya contohkan. Karena apresiasi adalah sebuah peneguhan. Pada saat kita memberikan apresiasi, kita sedang meneguhkan perilaku yang diharapkan dan perilaku baik yang dilakukan oleh anak, sehingga anak akan terus melakukan, terus mengulang perilaku yang diharapkan dan perilaku baik tersebut. Terima kasih dan sampai jumpa.